Halo, nama saya Gerardi Lukas. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Bunda Mulia dengan program studi Hospitality dan Pariwisata. Hari ini, saya akan membahas tentang bumbu dan rempah dari salah satu makanan khas Papua, yaitu bandeng kuah kuning. Bandeng kuah kuning merupakan salah satu kuliner yang tidak boleh kita lewatkan saat berkunjung ke Papua. Bandeng kuah kuning memiliki rasa yang autentik, gurih, dan pedas. Dan bandeng kuah kuning ini seringkali disajikan dengan papeda oleh masyarakat Papua. Lalu gimana nih cara bikin bandeng kuah kuning? Nah, saya akan menjelaskan mulai dari bahan-bahannya hingga cara pembuatannya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 500 gram ikan bandeng, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 sendok makan jeruk nipis, jahe, gula pasir secukupnya, garam secukupnya, 1 buah tomat ukuran besar, 10 buah cabai rawit, dan 1000 ml air. Lalu ada bumbu halus juga yang terdiri dari 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah kemiri, dan kunyit. Pertama-tama, haluskan bahan pembuatan bumbu halus. Kita juga dapat menggunakan blender untuk mempermudah penghalusan. Berikutnya, kita tumis bumbu halus. Lalu, masukkan serai, jahe, daun salam, dan tumis hingga harum. Lalu yang berikutnya, masukkan air tersebut. Godok hingga mendidih dan masukkan ikan bandeng. Lalu masukkan gula dan garam secukupnya. Terakhir, masukkan irisan tomat dan cabai. Lalu godok lagi hingga mendidih agar semua bumbu meresap ke dalam ikan secara menyeluruh. Sekarang saya akan menjelaskan bumbu dan rempah yang digunakan dalam pembuatan bandeng kuah kuning ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan persebaran bumbu dan rempah. Kebanyakan bumbu dan rempah yang ada di Indonesia itu masuknya melalui jalur perdagangan. Contohnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, jahe, dan yang lainnya hingga akhirnya bisa sampai ke Papua. Asal-usul dari bumbu dan rempah memang tidak pasti, dikarenakan bumbu dan rempah tersebut berkembang di berbagai daerah dan penjuru dunia, sehingga banyak perbedaan anggapan asal-muasal dari bumbu dan rempah tersebut. Sekarang, saya akan menjelaskan perbedaan bumbu dan rempah. Bumbu merupakan bahan yang berasal dari tanaman aromatik dan ditambahkan pada masakan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Sedangkan rempah merupakan bahan makanan berkarakteristik kering seperti lada, cengkeh, dan lainnya. Dengan begitu, kita dapat mengetahui pengelompokan bumbu dan rempah yang digunakan dalam pembuatan bandeng kuah kuning ini. Bahan-bahan yang termasuk bumbu adalah berikut adalah bumbu yang digunakan dalam pembuatan bandeng kuah kuning ini. Yang pertama ada bawang merah. Karakteristiknya adalah memiliki warna merah, rasa lebih ringan dan dapat memberikan rasa gurih. Yang kedua ada bawang putih. Karakteristiknya adalah berwarna putih, memiliki aroma gurih ketika ditumis, sehingga bawang putih sering digunakan dalam berbagai masakan di dunia. Lalu yang ketiga ada serai.
Karakteristiknya, dia memiliki daun yang berwarna hijau dan batang yang berwarna putih. Biasanya digunakan untuk menghilangkan bau yang kuat pada makanan. Yang berikutnya ada jahe. Nah, jahe ini merupakan umbi-umbian. Jahe juga memiliki aroma yang pedas dan kuat. Lalu yang berikutnya ada jeruk nipis. Karakteristiknya adalah memiliki rasa asam dan segar, digunakan untuk meringankan makanan yang beraroma kuat. Yang terakhir adalah kunyit. Mirip seperti jahe yang merupakan umbi-umbian juga, rasanya agak pahit dan pedas. Lalu yang berikutnya, bahan-bahan yang termasuk rempah adalah: pertama ada daun jeruk. Daun jeruk ini memiliki rasa yang khas dan digunakan untuk menambah aroma pada masakan. Lalu yang berikutnya ada daun salam. Daun salam ini juga memiliki aroma yang khas dan juga digunakan untuk menambah aroma pada makanan. Lalu yang terakhir ada kemiri. Karakteristiknya adalah kemiri berbentuk bulat seperti kacang. Kemiri memiliki fungsi untuk mengentalkan dan meningkatkan aroma pada masakan. Nah, pewarna alami yang terdapat pada bandeng kuah kuning ini yang membuat kuahnya dapat berwarna kuning adalah campuran dari bumbu halusnya, terutama kunyit. Kunyit dalam masakan ini di blender menjadi bumbu halus dengan bumbu lainnya dan mendominasi warna dari bandeng kuah kuning ini. Sekian penjelasan saya mengenai bumbu dan rempah yang terdapat pada masakan bandeng kuah kuning ini yang terdapat dalam masakan bandeng kuah kuning khas Papua. Terakhir, pesan dan kesan saya kepada masyarakat bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki berbagai macam budaya, termasuk juga dalam bidang kuliner. Nah, haruslah kita berbangga dan tidak malu dalam mengenalkan makanan Indonesia ke penjuru dunia, karena masakan Indonesia ini memiliki potensi dan karakteristik yang unik. Sekian, terima kasih.